Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya dan di channel saya Khairul Ismam. Pada video kali ini saya akan membahas kasus kecurangan laporan keuangan perusahaan Enron di tahun 2001. Saya akan membahas dari sisi modus operandinya atau bagaimana perusahaan Enron ini melakukan kecurangannya. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari kecurangan laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, penyebab atau motif dari kecurangan laporan keuangan Enron. Yang keempat, saya akan membahas mengenai bukti laporan akuntan yang saya lihat. Yang kelima, peran dari akuntan publik atau auditor independen atau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Enron. Yang keenam itu saya akan mengaitkannya terhadap pengendalian internal, manajemen risiko, kemudian etika auditor independen, lalu standar akuntansi keuangannya, dan aturan-aturan yang berkaitan lainnya. Dan terakhir saya akan membahas mengenai bagaimana caranya agar kasus ini tidak terulang kembali. Untuk pertama, saya akan menjelaskan modus operandinya. Enron itu merupakan sebuah perusahaan penyalur gas alam terbesar di Amerika Serikat yang berdiri di tahun 1985, yang didirikan oleh Ken Lay. Kasus Enron ini menyeret atau membawa kantor akuntan publik Arthur Andersen sebagai pihak yang mengaudit yang bertanggung jawab atas wajar atau tidaknya sebuah laporan keuangan tersebut. Modus operandi yang dilakukan Enron yang pertama adalah mark-to-market accounting, di mana mencatat aset yang dimiliki Enron berdasarkan pada nilai pasar, bukan berdasarkan pada nilai buku dari aset tersebut, sehingga aset yang dimiliki itu nilainya lebih besar dari yang sebenarnya. Yang kedua itu menggunakan special purpose entitas, di mana Enron tidak memunculkan atau tidak menampilkan hutang usaha pada laporan keuangannya terhadap para pemegang saham. SPE ini dilakukan dengan cara Enron akan membangun sebuah proyek atau pabrik atau sebuah pembangkit listrik, dan kemudian akan menarik investor baru. Lalu dana-dana dari investor tersebut dicatat sebagai pendapatan yang seharusnya itu dicatat sebagai hutang atau permodalan baru. Lalu untuk yang kedua itu saya akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh
kecurangan laporan keuangan Enron ini. Kecurangan yang dirugikan dari kasus Enron ini mencapai 50 juta miliar dolar, angka yang sangat besar dan menimbulkan sebanyak puluhan ribu karyawan Enron itu dirumahkan dan di PHK. Kemudian tabungan pensiun para karyawan pun digunakan untuk membeli saham Enron tersebut. Lalu untuk kantor akuntan publik Arthur N. Andersen sendiri ini harus di liquid atau dinyatakan valid karena tidak sanggup membayar hutang yang ditimbulkan sebesar 32 miliar dolar Amerika Serikat karena para pemegang saham menuntut dari tanggung jawab kantor akuntan publik Arthur Andersen tersebut. Arthur Andersen itu sebelumnya merupakan 5 besar kantor akuntan terbaik di dunia sama dengan Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG, dan Deloitte. Banyak dari karyawan Arthur N. Andersen ini terpaksa kehilangan pekerjaan mereka. Banyak klien yang pindah ke KAP lain karena Arthur N. Andersen ini dianggap tidak independen dan tidak objektif dalam menjalankan tugasnya. Kemudian untuk penyebab dari kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Enron ini karena adanya tekanan ataupun karena menginginkan nilai saham itu yang terus tinggi sehingga para petinggi Enron ini berusaha untuk menampilkan laba yang cukup besar sehingga para investor pun akan terus berdatangan sehingga nilai sahamnya pun naik seperti itu. Untuk para pemimpin dari Enron tersebut sebelumnya pun merupakan karyawan dari KP Arthur Andersen tersebut seperti kepala bidang internal auditnya, kepala bidang investasi keuangan, dan staf ahlinya pun dari KAP Arthur N. Andersen, sehingga mereka mempunyai relasi dan memudahkan mereka dalam menjalankan kecurangan tersebut. Lalu untuk laporan akuntan yang saya lihat itu seharusnya KP Arthur Andersen ini melihat bahwa laporan keuangan Andersen ini banyak sekali keanehan atau kejanggalan karena setiap tahunnya tuh labanya terus bertambah dan untuk aset-asetnya pun
sangat tidak wajar nilainya seperti itu. Di sini KAP Arthur Andersen tersebut tidak memenuhi etika auditor, yaitu harusnya mereka independen, artinya harus jujur, tegas, dan seperti pada saat mau dilakukan penyelidikan oleh Dewan Pasar Modal di Amerika Serikat, yaitu SEC, Arthur ini langsung menghapus seluruh dokumen-dokumen ataupun email yang berkaitan dengan audit Enron. Nah, di sini kan terlihat bahwa si Arthur N. Andersen ini tidak independen dalam menjalankan tugasnya atau berbuat curang. Kemudian Arthur N. Andersen ini tidak objektif, artinya menilai laporan keuangan dari Enron ini atas tekanan atau kepentingan dari pihak Enron tersebut, karena Arthur N. Andersen ini takut kehilangan klien yang pembayarannya cukup besar. Seperti itu. Arthur N. Andersen itu menerima 2 kali pembayaran. Yang pertama itu untuk pembayaran auditnya sebesar $5 juta dan pembayaran untuk konsultasi manajemen sebesar $50 juta. Artinya di sini Arthur N. Andersen melakukan 2 tugas sekaligus yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Untuk pengendalian internal dari Enron tersebut sebenarnya banyak kejanggalan, karena 100% internal audit itu dilakukan oleh pihak outsourcing, artinya bukan dari bawah komisaris langsung. Seharusnya kan internal audit itu kan di bawah karyawan dari Enron tersebut yang merupakan bawahannya langsung dari para komisaris yang bertanggung jawab terhadap komisaris. Tapi di Enron para auditor internal itu diambil dari pihak vendor atau pihak ketiga, sehingga tidak adanya pengendalian internal yang baik di perusahaan Enron tersebut. Lalu untuk peran dari akuntan publik Arthur N. Andersen, selain dari itu pun mereka tuh melanggar dari teori-teori ataupun asas-asas yang ada. Seperti contoh itu teori agensi yang diciptakan oleh Jensen and McLean, di mana para pemegang saham ataupun prinsipal itu mempercayakan kredibilitas dari laporan keuangan yang sudah direview ataupun diaudit oleh agen ataupun yang saat ini bertindak sebagai KAP Arthur Andersen. Seharusnya tuh laporan keuangannya tuh
sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Seperti itu, karena kan tanggung jawab dari KP Arthur Andersen itu memberikan informasi yang jujur atau yang benar. Karena di sini terjadi asimetri informasi, di mana Arthur Andersen itu mengetahui lebih banyak informasi yang terjadi di dalam dan melaporkan lebih sedikit kepada pemegang sahamnya. Begitupun dengan para petinggi Enron, direksi, komisaris, manajer, dan lainnya pun seharusnya memberikan informasi laporan keuangan yang jujur ataupun yang benar. Mereka itu dibayar untuk menjalankan perusahaan Enron guna mencapai laba yang baik kepada prinsipal atau pemegang saham. Tapi di sini sebagai agen, para petinggi Enron itu tidak menyampaikan yang sebenarnya. Mereka mengetahui lebih banyak informasi bahwa perusahaan tersebut sedang tidak baik atau keadaan yang buruk, tetapi dilaporkan baik. Di sini mereka menginginkan komisi ataupun ingin mempertahankan jabatan mereka, sehingga mereka membuat laporan keuangan yang palsu. Lalu kaitannya dengan kontrol internal, kemudian manajemen resiko enterprise, dan etika auditor dan standar akuntansinya, yaitu seharusnya untuk internal kontrol dari perusahaan Enron ini dijalankan dengan baik, benar-benar baik, dengan efektif, dimana seharusnya tugas dari internal audit ini yaitu mengontrol atau mengawasi seluruh aktivitas perusahaan Enron agar tercapainya laba yang tinggi, sehingga para karyawannya pun takut untuk berbuat curang gitu. Kemudian untuk etika auditor itu seharusnya benar-benar dijalankan oleh KAP Arthur Andersen, mana mereka pertama tuh harus integritas, yaitu mereka melakukan tugasnya itu harus jujur, adil, dan tegas. Artinya mereka seharusnya jika tahu bahwa ada yang tidak beres di perusahaan Enron ini, mereka tidak menerima jasa untuk mengaudit laporan keuangan mereka, karena di situ bakal mendiskreditkan profesi mereka, karena mereka akan tidak independen karena ada kecurangan tersebut, dan mereka pun akhirnya ya ikut berperan dalam kecurangan laporan keuangan tersebut. Kemudian harus objektif, di mana laporan keuangan tersebut itu harus dibuat sesuai dengan yang terjadi di lapangan, bukan
karena tuntutan dari pihak lain atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Lalu harus berkompeten dan hati-hatian profesional. Seharusnya KP Arthur Andersen ini benar-benar menjalankan tugasnya, melihat seluruh laporan keuangannya secara detail, apakah ada salah saji yang sangat material, apakah ada bukti audit yang kurang, dan lain-lainnya. Kemudian untuk kerahasiaan, seharusnya untuk KP Arthur Andersen tuh memang tidak boleh menyebarkan informasi di Arthur Andersen tuh kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Namun untuk sesuatu yang tidak wajar itu seharusnya dilaporkan oleh KAPN Arthur Andersen. Terakhir itu harus profesional, mana harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Di sini untuk Arthur Andersen tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka tuh menginginkan klien yang bayaran yang besar, untuk iming-iming uang yang besar, sehingga mereka melanggar semua aturan-aturan yang berlaku dalam mengaudit sebuah perusahaan. Lalu untuk kaitannya dengan SAK itu mereka tidak menggunakan standar akuntansi yang baik dalam pembuatan laporan keuangan, mana mereka tuh seharusnya mencatat sebuah hutang dari modal-modal yang masuk, tetapi dicatat sebagai pendapatan. Dan kedua, untuk aset-asetnya itu seharusnya dicatat berdasarkan nilai buku, bukan nilai pasar yang berlaku. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kasus-kasus yang sama di masa yang mendatang? Yang pertama itu sebagai KAP itu kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan. Kita tuh bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri dengan iming-iming uang yang besar. Kita memperoleh finansial yang bagus, tapi kita tidak memikirkan bagaimana kedepannya untuk pertanggungjawaban kasus ini, bagaimana nanti apabila perusahaan ini liquid atau dinyatakan valid atau dilikuidasi, para karyawan banyak yang di PHK, banyak keluarga yang kehilangan mata pencarian, banyak keluarga yang kesulitan dalam membiayai kehidupan sehari-hari. Janganlah karena keuangan yang besar kita tuh
mengorbankan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan kita sendiri. Itu untuk untuk teori yang diciptakan oleh Ronald F. Gracie itu, kecurangan itu tidak akan terjadi apabila tidak ada ketiga fase, yaitu pertama pressure yaitu tekanan hidup atau karena tekanan nilai saham, gaya hidup yang tinggi, banyak hutang. Kedua itu ada rasional opportunity atau peluang, di mana peluang ini bisa diminimalkan dengan pengendalian internal yang efektif, yang ketat, pengawasan dari para pejabatnya itu dijalankan semuanya. Ketiga itu karena rasionalisasi, pembenaran dari dari tindak kecurangan tersebut. Wah, kita ini sudah menjadi karyawan yang cukup lama, saya sudah royal, saya sudah bekerja keras, apa yang harus saya dapatkan sebenarnya, seperti itu. Kita membenarkan dari tindakan kita tersebut. Harusnya untuk pressure ini sebenarnya bisa dikurangkan, yaitu kita jangan memaksakan gaya hidup yang sebenarnya belum mampu kita capai, seperti itu. Jangan mau terlihat kaya padahal kita tuh belum sanggup untuk ke level itu, belum cukup. Ya, demikianlah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para banyak pihak yang melihat video saya. Sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.